kita memiliki kepedulian sosial ini tidak harus dalam bentuk materi ya. Senyum kita, keramahan kita, sapaan kita itu adalah juga bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan dan merefleksikan bahwa puasa itu adalah rahmatan lil alamin bagi semua yang ada di muka bumi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, masih di Marki Podcast edisi Ramadan dan tentu saja masih bersama saya. Di sini ada Farida, tentu saja dengan narasumber yang baru lagi. Nah, kali ini saya sudah dengan perempuan cantik ya, Ibu. Kalau Anda dari Fakultas Saintek, pasti Anda sangat kenal dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Sri Harini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farida yang cantik. Saya kalau datang ke ruangan ini langsung merasa muda kembali. Merasa muda ya Bu. Saya juga selalu merasa ingin cantik seperti Ibu. Amin. Puasa-puasa tapi masih selalu cantik. Ini kayaknya yang harus saya pelajari dari Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini podcastnya adalah edisi Ramadan Bu ya. Jadi mungkin sahabat kampus yang sedang menikmati Ramadan, sedang menjalani ibadah puasa, sepertinya juga butuh beberapa siraman rohani atau mungkin siraman-siraman keilmuan yang mungkin sebelumnya kita menganggap puasa ya udah dijalanin aja, tapi ternyata ada sisi lain yang perlu kita ungkap ya gitu ya Bu ya. Temanya kali ini adalah keistimewaan bulan puasa dari segi biologis dan agama. Bagaimana menurut Ibu Sri Harini selaku Dekan Fakultas Saintek? Nah, kayaknya relate banget deh. Oke, sebenarnya sebagai umat muslim ya Mbak Farida, puasa itu adalah kewajiban yang kita jalani, sehingga secara naluri sudah hal biasa kita menjalankan ibadah puasa. Tetapi memang ada korelasi ya, di mana puasa itu memberikan dampak khususnya kepada sirkulasi biologis di dalam tubuh kita. Dalam 12 bulan ibaratnya tubuh kita itu mesin. Kita lakukan terus mesin itu untuk bergerak, bekerja tanpa ada istirahatnya. Tidak pernah kita cat, tidak pernah kita servis. Ramadan ini menservis bagaimana tubuh kita diperbaiki lagi, sel-sel yang kemarin mungkin rusak, mati, melalui puasa ini dilakukan regenerasi lagi. Kalau sekarang bahasa kerennya adalah stem cell. Wah, ini cocok banget nih pembahasannya. Jadi apa Bu, stem cell atau regenerasi sel gitu ya Bu ya. Ini kaitannya sangat relate dengan puasa itu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau gitu itu mungkin dari masih secuil ya Bu ya, dari biologis itu sendiri. Tapi kalau misalnya dari segi agama, sedangkan Ibu mungkin banyak berkecimpung dalam dunia biologi ya, karena di Saintek gitu ya Bu ya. Mungkin dari sudut pandang Ibu sendiri seperti apa Bu? Ya, seperti kita ketahui tubuh manusia kan terdiri dari satu kesatuan. Di dalam raga ini pasti unsur terbesarnya adalah air dan oksigen. Di mana di dalam sirkulasi khususnya sirkulasi tubuh itu pasti terolah adalah dalam nilai besarnya adalah sirkulasi darah. Nah, di mana pada saat kita puasa itu yang kemarin banyak sekali kotoran-kotoran yang menumpuk di tubuh kita kan karena pola makan yang salah, kemudian pola pikir dan pola aktivitas kegiatan yang mungkin tidak kita kendalikan aktivitasnya. Pada saat bulan Ramadan ini Allah memberikan sebuah treatment yang sangat indah sekali. Jadi kalau kita mengikuti sunatullah, qudratullah, bahwa Ramadan ini benar-benar kita mulai diajari lagi bagaimana menata itu, bagaimana kita menghargai waktu, sehingga ada saat-saat waktu di mana tubuh itu diistirahatkan secara pola aktivitas selnya, tetapi akan mendukung bagaimana pola aktivitas di dalam bekerja itu menjadi semakin lebih baik.
Contoh pada saat kita puasa, fokus kita kan satu, hanya pada pekerjaan. Betul. Tetapi sekarang dengan banyaknya godaan ya Pak ya ini. Sekarang kita duduk aja main GoFood, main pencet aja ini itu kan banyak sekali godaan-godaan itu kan kita dalam sekitar 14 jam ya 12 sampai 14 jam kan kita mengerim. Nah, pada saat kita mengerim satu nafsu, satu sisi kita akan bisa mengoptimalkan potensi yang lain. Karena apa? Kita tetap harus beraktivitas di dalam pekerjaan ini. Kita harus tetap memberikan pelayanan. Apalagi di dunia pendidikan tidak ada libur puasa ya. Semuanya tetap beraktivitas, semuanya tetap berjalan. Dan alhamdulillah di dalam puasa itu saya malah bisa menilai kinerjanya itu teman-teman malah semakin meningkat. Baik dalam belajar, baik dalam pekerjaan dan lain-lain. Malah gitu ya Bu ya. Jadi bukan menjadi alasan puasa terus kemudian bermalas-malasan, tapi bisa jadi kalau memang biasanya justru kalau hari-hari biasa gitu kita banyak menghabiskan waktu untuk makan dikit-dikit gitu, beli online gitu ya Bu ya, dikit-dikit mampir kantin. Justru kali ini kesempatan untuk bisa lebih fokus gitu ya Bu ya. Baik. Menarik sekali tadi yang dikatakan Ibu, memang kita jadi kehidupan semakin mudah. Betul. Akan tetapi justru memang semakin tidak terkontrol ya Bu ya. Di Ramadan ini merupakan sebuah kesempatan dari Allah untuk membantu kita mendisiplinkan kehidupan kita. Betul. Baik Bu, saya juga sempat ini nih Bu. Nah, menariknya lagi dari segi biologis pasti kan akan berpengaruh terhadap seluruh jaringan yang ada di tubuh kita gitu. Apalagi seorang Bu Sri hari ini yang sudah sangat paham tentang biologi ini sendiri. Nah, beberapa di antara kita, apalagi perempuan Bu, ini biasanya menjadikan puasa ini menjadi kesempatan untuk meneruskan program dietnya seperti itu. Kalau dari pandangan Bu Rini sendiri gimana Bu? Iya benar, sebenarnya pola mengatur asupan konsumsi makanan itu tadi kan disampaikan diet ya, sebenarnya Allah itu sudah memberikan sebuah siklus yang sangat bagus ya, dimana bahwa di dalam 24 jam itu ada sepertiga kita beraktivitas, ada sepertiga untuk beribadah, ada sepertiga waktu kita adalah untuk bagaimana kita mulai merefleksikan kembali tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Ini tadi dikatakan diet itu memang benar, karena apa? Pada saat kita bisa mengatur pola konsumsi makan, karena kan kita sudah aktivitas sudah dimulai dari ini terbitnya fajar yaitu imsak itu, kemudian nanti berbuka, kita ada waktu di mana di situ apa yang ada di dalam tubuh kita, contohnya kita mesin ya Mbak ya, kita punya kendaraan bermotor. Di situ itu kan makanan itu kan ibaratnya kan bahan bakarnya. Pasti akan menimbulkan kerak-kerak yang akan menempel di dalam mesin, di dalam tubuh kita. Nah, bahasa sederhananya kalau di kita itu biasanya bentuknya adalah lemak. Ya. Karena memang orang Indonesia sukanya konsumsinya itu kan banyak yang mengandung minyak ya, gorengan itu paling nikmat ya. Lagi pagi hari dengan kopi. Iya, ini gorengan itu paling nikmat, dan kita jarang memahami bahwa di dalam sirkulasi tubuh kita itu pasti akan menimbulkan kerak-kerak di dalam aliran-aliran pembuluh darah. Nah, pada saat kita puasa, ternyata lemak yang ada di dalam tubuh kita itu terurai ya pada saat kita puasa ya, karena itu bahasa sederhana juga merupakan sumber cadangan energi di dalam tubuh manusia. Nah, kalau itu 30 hari kita bisa menjalankan, pasti kita akan bisa mendapatkan bagaimana kondisi kesehatan kita kembali lagi seperti harapan manusia hidup ini. Dan ada korelasinya bahwa puasa itu ternyata memperpanjang usia manusia juga. Karena pengaturan pola, kayak kita punya kendaraan bermotor, kita servis rutin, maka kan masa life hidupnya semakin beda makin lama. Itu ini. Jadi kalau boleh saya ini ya simpulkan, jadi memang kalau misalnya kita tidak dikasih kesempatan sama Allah untuk berpuasa, berarti kita bisa membayangkan betapa lemak-lemak yang menempel dalam tubuh kita itu ya Bu.
Aduh, jadi nah kalau dari segi biologis tadi Bu, ada beberapa kalau misalnya sampai seorang manusia itu tidak pernah menjalani yang namanya puasa, dampak negatif yang muncul itu salah satunya seperti, atau mungkin bukan salah satu, Ibu, banyak ya. Bisa disebutkan nggak? Kita bisa melihat ya, berdasarkan data Kemenkes ya di Indonesia, itu sekarang muncul penyakit-penyakit yang itu sebenarnya belum waktunya terjadi. Contoh obesitas pada anak-anak kecil, kemudian diabetes pada anak-anak kecil. Kemarin sedang ramai adalah gagal ginjal ya pada anak-anak itu. Itu kenapa? Karena jenis makanan yang harusnya dikonsumsi itu sebenarnya kan ada tahapan-tahapannya ya, ini tumbuh kembang itu kan juga perlu. Nah, karena sekarang kemudahan akses untuk mendapatkan produk-produk makanan fast food itu sangat banyak, dan kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu dengan makanan jadul kayaknya sudah nggak familiar ya. Udah males ya, sudah males ini. Dan itu ternyata kita bisa mengetahui bahwa puasa itu juga bisa kita ketahui bahwa ada pengaruh terhadap ini kesehatan. Maka kenapa kita baca di dunia medis, setiap orang mau dilakukan tindakan, itu pasti kan dokter menyarankan menganjurkan untuk puasa ya, itu. Jadi bagaimana kalau orang tidak pernah puasa sama sekali? Kita bisa membayangkan bagaimana kita punya kendaraan bermotor, tidak pernah kita servis sama sekali. Ini. Itu mungkin motor kita di rumah ya. Ya, jadi kita bisa pasti menghitung bahwa suatu saat jika terjadi kerusakan pasti akan fatal. Parah ya, pasti akan fatal. Beda jika kita rajin melakukan servis. Nah, bagaimana servis rutinnya yang sudah diajarkan Allah? Sangat sederhana sekali, puasa. Ini. Jadi sangat mudah, tidak perlu biaya. Tinggal bagaimana tingkat kemauan kita. Ya gitu, sahabat kampus. Jadi informasi-informasi, berita-berita yang kita dengar dalam kurun waktu dekat ini ya Bu ya, ada gagal ginjal, obesitas belum waktunya. Itu juga merupakan akibat dari ketidakdisiplinan itu ya, yang belum waktunya udah dikasih gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, saya juga sempat membaca artikelnya tentang puasa itu juga berpengaruh pada fungsi otak. Katanya puasa juga bisa membuat orang jauh dari, terhindar dari namanya Alzheimer atau pelupa itu ya Bu ya. Nah, ini apakah benar, gimana Bu? Betul. Karena otak itu bahan utama terbesarnya adalah suplai oksigen, suplai dari darah bersih. Sama pada saat kita puasa, itu kandungan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu ternyata lebih banyak daripada kandungan karbon yang keluar. Karena kan kita sedang mengerim, sehingga aktivitasnya itu lebih banyak bagaimana kebersihan dari jantung kita memacu darah menuju otak, itu adalah suplai yang bersih-bersih. Itu sehingga bagaimana otak kita itu kan terdiri dari jutaan neuron ya, dimana di situ pasti akan kita isi dengan hal-hal yang itu sebenarnya sudah kita mulai dari sejak kita lahir. Nah, kenapa itu bisa meningkatkan bahwa kita itu menurunkan pelupa dan sebagainya? Karena memang kita tingkatkan suplai oksigen kita ke dalam otak yang selama ini mungkin terlalu banyaknya aktivitas kegiatan sebelum puasa Ramadan ini, itu adalah suplai oksigennya kurang. Contohnya kita banyak aktivitas, ya Mbak Farida, saya juga gitu, kadang nggak ngerasa lupa karena aktivitas banyak, pola konsumsi makanan juga tidak dipikirkan. Kita asup makanan yang asam. Biasanya apa muncul yang paling sederhana adalah migrain dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa ada ada sirkulasi di dalam aliran darah ke otak kita itu yang perlu kita perbaiki lagi. Maka biasanya saran dokter cukup istirahat. Nah, pada saat istirahat itu adalah kita mericas lagi. Artinya menambah suplai oksigen. Begitu ya secara biologis. Jadi untuk sahabat kampus yang masih muda sering migrain, berarti kurang puasa nih kayaknya ya. Luar biasa sih. Jadi kita juga bisa menarik kesimpulan ya Bu, bahwa para
kakek-kakek kita, nenek Betul, kita gitu, betul, kalau mereka orang yang mempunyai ingatan yang bagus, Betul. bisa jadi masa mudanya sering puasa gitu ya Bu ya. Kalau orang Jawa bilang tirakat ya. Tirakatnya besar. Anak sekarang nggak bisa tirakat Bu. Ya. Dikit-dikit langsung banyak itu tawarannya. Baik Bu, terus kemudian juga ada juga saya sempat membaca juga bahwa ternyata puasa itu juga bisa meningkatkan rasa bahagia kita sebenarnya. Ada pengaruh apa nih Bu? Apakah ada berpengaruh pada hormon atau seperti apa? Ya sama. Di dalam tubuh manusia itu kan ada sirkulasi yang mengendalikan juga otak di sini. Pada saat kita puasa, itu pasti kita akan semakin terus terang dekat dengan Allah. Ya, saya tidak menyebut Allah itu sudah mau nangis ya. Pada saat kita pastilah selama 12 bulan kita kadang pegang Quran aja, kalau ingat ya, aktivitas banyak, paling biasanya sering itu habis maghrib. Apalagi dengan beban pekerjaan banyak kadang tertunda. Tapi pada saat Ramadan itu seperti kita itu langsung ada yang menggerakkan. Betul. Ya, kita harus buka lagi Quran kita. Nah, di situ ternyata apa? Kita munculkan bahwa hidup kita sebenarnya sederhana. Hidup manusia itu sederhana. Bahwa kita itu tugasnya adalah sebagai khalifah di muka bumi yang punya dua kewajiban, yaitu amru minallah dan amru minannas. Jika itu balance, itu berimbang, maka kita terlepas, kita pasti happy, kita bahagia ini. Dan kita biasanya nggak sempat ya Mbak Vereda, sampai memikirkan, kalau orang anak-anak sekarang bilang kepo ya, ya nggak sempat mikir sampai ke situ. Karena apa? Ya kita sudah menjalankan hidup ini ya sudah balance seperti itu. Sehingga kadang banyak yang tanya juga kalau ada info apapun, teman-teman saya kok nggak dengar apa-apa ya? Ya karena kita sudah happy dengan apa yang kita kerjakan, kita bisa melayani walaupun belum sempurna seperti harapan masyarakat, tetapi di dalam melayani itu ada proses, ada perubahan, ada inovasi. Itu hal-hal yang ini, dan interaksi kami alhamdulillah saya lihat alhamdulillah di UIN Malang antara dosen, mahasiswa, teknik itu hubungan emosionalnya kan dekat sekali, baik. Jadi kita itu hanya membedakan karena kita bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan, sedangkan adik-adik mahasiswa itu ada berkewajiban untuk menyiapkan masa depan. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan sahabat kampus bahwasanya dengan puasa itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dekat sama Allah, rasanya hubungan emosional kita akan baik-baik saja dengan manusia gitu ya Bu ya. Nah, hubungan yang baik ini yang bisa membawa kita kepada bahagia. Kalau lihat Bu Sri hari ini sih memang bawaannya bahagia terus. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali. Jadi berbicara tentang puasa, begini yang dikatakan oleh Bu Rini bahwasanya memang tubuh kita perlu di-charge. Betul. Tubuh kita seperti mesin. Jadi memang butuh yang namanya melakukan ritual seperti puasa ini. Mungkin dari Bu Rini untuk sahabat kampus bisa ada trik atau tips untuk menjalani puasa ini biar tetap semangat, tetap bahagia, mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Sebenarnya puasa itu adalah rutinitas biasa selain kewajiban kita sebagai muslim ya. Jadi ya sudah, kita enjoy aja, kita jalani aja, tetapi dengan satu syarat. Pada saat buka, nah ini biasanya Mbak Farida, pada saat buka itu jangan seperti ajang balas dendam ya. Ini yang menyebabkan akhirnya nanti kan gagal ya. Ini waduh saya sudah menahan diri ini. Artinya ayo kita malah puasa ini refleksi. Refleksi mengingat kembali bahwa di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya itu adalah sangat bisa menginginkan kita semakin dekat, kita bisa bersilaturahmi, saatnya kita bisa berbagi. Ini karena apa? Kalau biasanya kita mengkonsumsi 3 kali asupan, sekarang hanya 2 kali, maka yang satu ini sebenarnya kan saatnya untuk kita pikirkan berbagi. Saatnya bagaimana kita memiliki kepedulian sosial ini. Tidak harus dalam bentuk materi. Ya, senyum kita, keramahan kita, sapaan kita itu adalah juga bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan dan merefleksikan bahwa puasa itu adalah rahmatan lil alamin bagi semua yang ada di muka bumi ini. Baik. Jadi meskipun puasa tetap
memberikan senyuman yang terbaik untuk yang di sekitar kita. Betul, gitu ya Bu. Dan jangan lupa bahwa tadi sih yang saya pikirkan dari kata-kata Ibu adalah sebenarnya kalau tiap hari kita makan 3 kali ya Bu Iya, ya. Tapi betul. di puasa kita cuma dapat 2. Nah yang Iya. satu ini bukan kemudian kita simpan sendiri. Betul. Ternyata ada waktunya untuk berbagi gitu ya. Luar biasa. Bu, saya dapat banyak pelajaran di sini. Terutama tentang bagaimana puasa itu berpengaruh pada semua hormon yang ada di tubuh kita, termasuk Betul. sel-sel darah tadi ya Bu ya. Iya, harus. Bahwa puasa ini menetralisir aliran darah yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bahagia, Betul. orang yang jauh dari pelupa seperti itu. Betul. Luar biasa. Bu Rini, terima kasih. Sama-sama. Ini kalau saya kesini tuh rasanya tuh saya seperti kuliah kembali zaman-zaman S1 juga. Saya apalagi Bu, setiap yang datang ke sini selalu memberikan ilmu yang baru buat Amin, saya. amin. Semoga juga buat sahabat kampus yang menonton di channel YouTube UIN Malang. Terima kasih banyak, semoga besok-besok kita masih bisa bertemu kembali di podcast Maliki Podcast lagi. Dan tentu saja sahabat kampus, kita masih punya banyak sekali narasumber yang siap hadir di Maliki Podcast edisi Ramadan. Terima kasih dan Boleh see you. satu kali Boleh, silakan Ibu. Baik, saya mewakili segenap Sivitas Akademika di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Malang mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi semua kita umat muslim dimanapun berada, dan semoga Ramadan 1444 Hijriah akan menjadikan kita kembali lagi menjadi manusia seutuhnya sebagai khalifah di muka bumi. Amin ya Terima rabbal kasih, Mbak alamin. Rida. Terima kasih Bu Rini, terima kasih sahabat kampus. Sampai Iya. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.